Tidak ada angin, tidak ada hujan. Menteri Andi Amran Sulaiman melakukan sidak di beberapa daerah untuk memastikan pupuk turun harga 20%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin usaha distributor dan pengecer pupuk subsidi karena langgar peraturan. Tercatat sebanyak 190 distributor dan pengecer yang tidak turunkan harga 20%. Kita simak videonya kawan-kawan. Hari ini kita akan mengumumkan para distributor pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20%. Dan hari ini kita cabut izinnya, yaitu 135 pengecer distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung, kami sidak di beberapa tempat, ke Lampung, Maluku, Sulawesi. Insya Allah kami lanjutkan besok. Itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer kita cabut izinnya. Dan ini kita akan serahkan ke Koperasi Merah Putih. Kemudian masih ada 101 ini akan ditindaklanjuti karena alamatnya tidak dicantumkan. Kepada saudaraku, sahabatku seluruh Indonesia yang terkait sektor pertanian, pengaduan kami yang pegang langsung sekarang. Kami ambil alih, kami pegang langsung, lapor Pak Amran, lapor Pak Mentan Amran, terserah. Ini nomor aku yang pegasu dan kami langsung tindak lanjuti. Seluruh petani, kelompok tani seluruh Indonesia, silakan laporkan kerahasiaan Bapak, kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaannya, kami tidak munculkan, kami tidak tampilkan di net dan dimanapun. Boleh juga yang lain, masalah traktor, mana tahu jual beli, kemudian pupuk palsu, apa saja sektor pertanian. Saatnya kita perangi mafia, korupsi, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia, petani peternak Indonesia. Kita harus lindungi, kita harus jaga mereka. Kalau ada yang bermain-main, kita tindak tegas. Sekali lagi, kita perangi mafia, koruptor bersama afiliasinya. Siapapun, kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah. Kita harus seperti pada petani. Sekarang kami sampaikan ke Direksi Pupuk Indonesia, sekarang ini revitalisasi, perencanaan yang lebih baik ke depan sudah bagus. Sekarang seluruh manajer, general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot. Kami tadi, ya Pak Direktur ya, bila perlu dicopot. Yang tidak peduli, manajer yang tidak peduli pada wilayahnya masing-masing. Kalau kami temukan, nanti lagi kami kunjungan nih, mulai besok kami keliling lagi. Kalau kami temukan mereka tidak peduli, kita evaluasi. Bila mereka tidak peduli pada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, kita copot. Oke. Pak, kemarin DPR mendorong ini Pak, dan antara buat terlibat dalam revitalisasi ini pabrik dan investasi buat Kita pupuk, dan, bukan Danantara memang. Kita bersama Danantara, revitalisasi itu mutlak. Kami dengan Pak Rosan, Pak Doni itu luar biasa komunikasinya. Makanya kita kolaborasi. Coba pupuk nih, anggarannya kan di sini. Yang 44 triliun kan di sini. Saya belanja ke sini. Berarti tanpa dia aku tidak bisa kerja dengan baik. Benar nggak? Begitupun sebaliknya. Jadi kita kolaborasi.
Dikutip dari kompas.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencabutan izin usaha 190 distributor dan pengecer pupuk subsidi. Pasalnya mereka ketahuan melanggar ketentuan harga eceran tertinggi. Pelanggaran tersebut setelah pemerintah menurunkan HIT pupuk bersubsidi sebesar 20%. Amran merinci ada 135 pelaku usaha yang dicabut izinnya saat inspeksi mendadak atau sidak di beberapa daerah. Sementara 55 izinnya dijadwalkan dicabut keesokan harinya, teman-teman. Sehingga total mencapai 190 izin yang dibekukan. Hari ini kita akan mengumumkan para distributor pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20%. Dan hari ini kita cabut izinnya, yaitu 135 pengecer distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung, kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi, ujar Amran saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan 31 Oktober 2025. Insya Allah kami lanjutkan besok itu yang kita cabut 55. Jadi total sebanyak sudah 190 pengecer yang kita cabut izinnya, papar Menteri Andi Amran Sulaiman. Lebih jauh, masih ada 101 pelaku usaha lain yang akan ditindaklanjuti karena alamat usaha yang tidak dicantumkan secara jelas. Tim Kementerian Pertanian akan menelusuri satu persatu pihak yang belum terverifikasi tersebut untuk memastikan seluruh pelanggar dapat diketahui saksi sesuai aturan. Adapun produk dan sisa stok pupuk yang masih ada dari pelanggar akan dialihkan kepada Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes) atau KDKMP sebagai pengganti distribusi agar suplai tetap sampai ke petani. Kebijakan penurunan HIT pupuk sebesar 20% efektif diberlakukan mulai 22 Oktober 2025 dan sejak saat itu Kementerian membuka saluran pengaduan bagi petani untuk melapor praktik penimbunan atau penjualan di atas harga resmi. Menteri Amran menegaskan pemerintah telah dan akan terus menindak tegas pelaku yang merugikan petani. Bahkan pada kesempatan sebelumnya, Kementerian pernah mencabut izin lebih dari 2.000 kios yang melakukan pelanggaran serupa. Ia juga mengundang masyarakat, terutama petani dan kelompok tani, untuk melapor langsung lewat WhatsApp perihal temuan pelanggaran di sektor pertanian. Ia menjamin kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan secara cepat. Itulah update terkini laporan tentang pertanian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap harinya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalam.